Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Ketika dikatakan sabahul khair, jawabnya sabahun nur. Baik, al-an nata'allam al-lughat al-arabiyyah. Baik, sekarang kita akan belajar tentang bahasa Arab. Di sini Mister menggantikan daripada Miss Ratnawati yang sedang cuti melahirkan. Oke, perkenalkan, nama Mister adalah Mister Ainal Yakin. Oke, mungkin kalian telah belajar sebelumnya bahasa Arab dengan Miss Ratna. Di sini Mister akan gantikan. Fahalukum? Alhamdulillah bil khair. Oke, jawabnya alhamdulillah bil khair. Baik, qabla nata'allam al-lughat al-arabiyyah nabda bil basmalah. Sebelum kita belajar tentang bahasa Arab, alangkah terbaiknya kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, kullu amalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap amalan yang tidak didasari dengan bismillah, maka terputuslah amalan itu. Baik, al-mabhasul an fil hadiqah. Pelajaran sekarang adalah tentang fil hadiqah, yaitu di taman. Ya, al-hadiqah maknahu taman. Ya, hadiqah artinya adalah taman. Oke, fil hadiqah mawjud asjarun kathiratun. Di taman itu banyak pohon-pohon. Ya. Minhum diantaranya syajaratul burtuqal, ada pohon jeruk. Syajaratul artinya pohon. Syajaratul wardah, ada pohon bunga. Syajaratul mauzun, pohon pisang. Ya. Banyak sekali pohon-pohonan di kebun itu. Nah, di sini ya, di dalam pelajaran bahasa Arab yang terpenting adalah pertama adalah menghafal kosakata. Karena tanpa ada kosakata kita nggak tahu, ya kita nggak akan bisa untuk mengartikan apa ini artinya dan apa itu artinya. Oke, jadi oleh karena itu di sini kalian harus menghafal terlebih dahulu kosakata. Di antaranya di sini adalah ada pohon jeruk, yaitu bahasa Arabnya syajaratul burtuqal, pohon syajaratun. Kalau pohonnya banyak disebut dengan asjar. Jadi berbeda. Ya, di dalam bahasa Arab itu beda-beda. Nah, kalau syajaratun satu pohon, kalau banyak namanya asjarun, yang disebut dengan jama'. Ya, ada juga syajaratul wardah, pohon bunga. Ya, ada juga syajaratul mauzun, pohon pisang. Ada samakun artinya ikan. Ya, karena di pohon, ya di kebun itu atau di taman itu pasti ada ikan, karena ada kolamnya. Ada bilkatun, kolam. Ya, nafurotun, air mancur. Syajaratul yasmin, pohon bunga yasmin, pohon yasmin. Ya, as-suru adalah pagar, surun artinya pagar. Ya, dan juga al-hadiqah yaitu taman. Nah, dari kosakata ini dihafal ya, jangan lupa dihafal karena nanti dalam ujiannya pun pasti ada hafalan tentang kosakata. Akan ada materi tentang kosakata itu. Nah, berikutnya mari kita akan mengartikan tentang ya praktek percakapan pertama halaman 16, baca dan praktikkan bersama orang tua di rumah. Oke, di sini kita akan artikan tentang yang sini dari Zaidun. Ya, Zaid kata temannya, wahai Zaid, sobahul khair ya Ahmad. Kata si Zaid, sobahul khair ya Ahmad. Selamat pagi wahai Ahmad. Maka Ahmad menjawab, sobahun nur ya Zaid. Ingat ya, ketika kata-kata selamat pagi sobahul khair, jawabnya adalah sobahun nur. Selamat pagi juga wahai Zaid. Ya, kata Zaid, hayya bina natamasya ilal hadiqah. Ayo kita jalan-jalan ke kebun. Ya, ayo kita bertamasya, berjalan-jalan ke kebun. Si Zaid mengajak kepada Ahmad untuk jalan-jalan ke kebun. Ahmad bilang, hadir. Oke. Madza fil hadiqah? Ada apa di hadiqah itu? Ada apa di kebun itu? Wahai Zaid, ada apa di kebun itu? Ya, Zaid menjawab, fil hadiqati asjarun. Di kebun ada pohon-pohon. Nah, tadi misal bilang apa? Asjar. Ya, asjar adalah jamak daripada syajaratun. Kalau bilang syajaratun berarti pohonnya satu. Kalau asjarun pohonnya banyak. Nah, di kebun banyak pohon artinya bukan pohon doang. Jangan diartikan di kebun ada pohon. Nah, salah. Tapi di kebun ada banyak pohon. Wabirkatun, birkah artinya kolam ikan. Wanmafurotun, air mancur. Nah, di kebun ada air mancur juga. Wa ghairu zalika, dan seterusnya dan lain-lain. DLL ya, dan lain-lain. Ahmad, hayya nazhabu al-an. Oke, kalau begitu kita pergi sekarang.
Kita berangkat sekarang tuh. Hayya, hayya, hayya. Hayya itu ayo, ayo, ayo. Maka dalam sholat kita hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Ayo kita sholat gitu. Ya, artinya tuh ya. Oke, berikutnya percakapan halaman 17 masih kita lihat berikutnya percakapan yang kedua Zaidun. Ada Zaid dan masih dengan Ahmad juga di sini. Zaid mengatakan bahwa unzur tilkal hadiqah. Apa? Ada yang tahu artinya? Unzur tilkal hadiqah. Unzur asal kata dari nazoro yang artinya melihat. Kalau unzur itu fi'il amr, berarti lihatlah. Gitu. Ini dalam bahasa Arab ya. Unzur, lihatlah tilkal hadiqah, itu pohon, itu kebun. Ya. Katanya kata Zaid, wahai Ahmad, unzur tilkal hadiqah. Kalau kita mau lihat teman-teman bilang gitu ya. Lihatlah itu kebun. Unzur, unzur ya. Unzur tilkal hadiqah. Lihat itu kebun. Al hadiqatu jamilatun wa wasi'atun. Kebun itu bagus dan luas. Ya, kebunnya bagus dan luas. Al hawa'u hayyinan naqiyan. Ya, dan udaranya pun sejuk. Tuh, bersih. Nah, kok bersih? Ya, udaranya sejuk, bersih, udaranya enak udaranya. Di kebun tuh sih ya. Kalau kita main ke kebun, udaranya masih segar. Kenapa? Karena masih banyak pohon-pohonan. Ya. Matil kaya Zaidun, apa itu wahai Zaid? Ma artinya apa? Tilka itu. Ini tilka adalah kalimat isim isyarah. Ya mungkin pada video yang sebelumnya Miss Ratna telah menjelaskan tentang isim isyarah. Di sini Miss akan singgung sedikit tentang isim isyarah juga. Apa itu isim isyarah? Oke, betul sekali. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Ya, kata tunjuk bisa dengan ini, bisa dengan itu. Di dalam bahasa Arab ini bisa dengan hadza, bisa dengan hazihi. Itu bisa dengan zalika, bisa dengan tilka. Tergantung daripada penggunaannya. Tergantung daripada kalimat yang akan dipakainya. Kalau andai kata itu mu'annas, maka pakainya hazihi, ininya. Itunya pakainya tilka. Kalau itu kalimat muzakkar, pakainya hadza, dan itunya pakainya zalika. Nah, itu ya. Gitu, pakainya hadza untuk muzakkar, zalika buat muzakkar juga. Tilka buat muannas, hadhihi buat muannas. Nah, beda daripada muannas muzakkar apa mister? Kita lihat di sini. Ya, kalau muannas biasanya di akhirnya ada huruf ta marbuthah. Kalau ada ta marbuthahnya, maka itu kalimat muannas sekalipun kita tidak mengetahui artinya. Ya, karena muannas itu dari perempuan, gitu. Muannas itu perempuan, muzakkar itu untuk laki-laki. Kalau kita nggak tahu artinya bagaimana? Ya itu, cari aja tanda-tandanya. Tanda-tandanya kalau perempuan biasanya ada ta marbuthah di belakangnya. Itu menunjuki bahwa dia adalah mu'annas. Ya, fiha asmakun. Fiha di dalam birkah, di dalam kolam itu asmakun banyak ikan-ikan. Asmak jamak daripada samak. Samak jamaknya asmak, ikan-ikan. Ya, jadi dalam kolam banyak ikan-ikan. Wanafuratun dan ada air mancur. Ahmad, albirkatu jamilatun. Kata Ahmad, albirkatu jamilatun. Kolamnya bagus. Ana uhibbuha, saya suka. Ya kata Ahmad, saya suka. Kalau kita bilang suka, uhibbu. Ya, uhibbu, saya suka. Ya, kalau tuhibbu, kamu suka. Beda nanti ya. Ini dalam perubahan dalam bahasa Arab. Nanti kita akan pelajari insya Allah di kelas selanjutnya. Kalian akan mempelajari tentang perubahan-perubahan kalimat dalam bahasa Arab. Tapi di sini saya perhatikan dulu sedikit-sedikit biar kalian paham ya. Albirkatu jamilatun. Tadi apa? Kolam itu bagus. Ana uhibbuha, saya suka tentang kolam itu. Yang kedua, percakapan berikutnya adalah madza bijanibil birkah. Apa yang ada di samping kolam? Ya, apa yang ada di samping kolam? Zaid menjawab, janibal birka asjarun. Di samping kolam ada pohon-pohon. Minha diantaranya syajaratul wardah, ada pohon mawar. Wa syajaratul yasmin, ada pohon yasmin, bunga yasmin. Wa syajaratul mauz, wa syajaratul mauzi, dan pohon pisang. Wa ghairu zalika, dan selainnya. Nah, jadi di samping pohon, di samping kolam itu ada pohon pisang, pohon mawar, pohon yasmin. Ahmad, wa madza haulal hadiqah, dan apa yang ada haula di sekeliling kebun. Ya, di sekeliling kebun ada apa? Si Zaid menjawab, haulal hadiqati surul hadiqah. Di keliling kebun ada pagar-pagar.
Ya, jadi kebunnya dipagar-pagarin. Ya, pagar surun itu adalah pagar. Ya, di kebun dipagar-pagarin. Oke, sini bisa kalian artikan ya. Jadi apa yang Ustaz sampaikan kalian artikan lagi. Nanti kalian baca-baca ulang lagi biar kalian tahu mana arti kosakatanya. Oke. Nah, berikutnya di halaman 19 kalian bisa buka buku kalian halaman 19 fil hadiqah di kebun. Tilka hadiqatun itu kebun. Al hadiqatu jamilatun wa wasi'atun. Kebun itu bagus dan luas. Fiha asjarun wa birkatun. Di dalam kebun itu ada pohon-pohon dan ada kolam. Wa nafuratun dan ada air mancur. Wa ghairu zalika dan selainnya. Amma min asjarul hadiqati katsiratun. Adapun daripada jenis-jenis pohon yang berada di kebun itu banyak jenisnya. Ya, jadi banyak jenis-jenis pohon-pohon yang ada di kebun. Mislu syajaratul warda seperti pohon mawar, wa syajaratul yasmin pohon yasmin, wa syajaratul maus pohon pisang, wa syajaratul burtuqal pohon jeruk, wa ghairu zalika dan selainnya. Ini dihafal ini. Ya, nama-nama pohon kita hafal, ya, belajar untuk menghafal. Karena Mister yakin bahasa apapun itu tanpa kita menghafal kosakatanya sulit buat kita untuk mengucapkannya. Jadi lebih bagus dihafalin ya. Fi wastil hadiqati birkatun, di tengah-tengah kebun ada sumur, ada kolam, ya, ada kolam, birkah kolam. Di tengah-tengah kebun ada kolam. Fiha asmakun, di dalam kolam itu haknya kembali ke birkah, di dalam kebun itu asmakun ada ikan-ikan, wa nafurotun dan ada air mancur. Alma'u fil birkati naqiyun, air yang ada di kolam itu bersih, bening, jernih. Tuh, airnya bersih. Nah, makanya al-hawa'u fil hadiqati sofin, dan udara di kebun itu sofin bersih juga ya, sof bersih juga artinya. Dan udara di kebun bersih. Kenapa? Karena banyak pohon-pohon, udaranya masih bagus, tidak tercemar dengan polusi-polusi. Ya. Haulal hadiqati surul hadiqah, di sekeliling kebun ada pagar. Ya, di sekeliling kebun ada pagar-pagarnya yang mengelilingi daripada kebun-kebun tersebut, ada pagar. Oke. Nah, di sini kita akan bahas tentang isim isyarah. Ya, isim isyarah ada dua, ada muannas, ada muzakkar. Kalau mu'anas pakainya hadhihi dan tilka, kalau muzakkar pakainya hadza dan zalika. Hadza artinya ini, tilka artinya itu. Zalika hadza hadhihi artinya ini, tilka artinya itu. Ini untuk mu'anas ya. Nah, kalau hadza dan zalika buat muzakkar. Hadza artinya ini, zalika artinya itu. Jadi ingat tadi Mister sudah bilang bahwa perbedaannya mu'anas dan muzakkar adalah mu'anas untuk perempuan, muzakkar untuk laki-laki. Membedakan dalam bahasa Arab ada apa? Mu'anas ada tamar butohnya, ada tak di belakangnya yang kayak huruf H tapi ada titik duanya di atas. Itu namanya mu'anas. Oke, bisa dimengerti? Oke. Ya, jadi tempatkanlah sesuatu pada tempatnya nanti. Ketika kita bilang, contoh misalkan bisa sebut nih, ya, saburotun. Saburotun artinya apa? Papan tulis. Oke, saburotun papan tulis. Sekarang kalau kita mau bilang, itu papan tulis, pakainya zalika atau tilka? Lihat saburotun. Saburotun mu'anas muzakkar. Ya, saburotun adalah mu'anas. Kenapa mu'anas? Karena ada tak marbutohnya. Nah, sekarang kalau kita mau bilang itu papan tulis, ya maka kita harus ngomongnya pakai tilka saburotun. Nggak boleh bilang zalika saburotun, salah. Dalam kaidah bahasa Arab salah. Kalau kita mau bilang itu papan tulis, kita pakai bilang zalika saburotun, kaidah bahasa Arabnya salah. Harusnya apa? Tilka saburotun. Paham? Kolamun. Nah, kolamun apa? Pensil. Kalau kita mau bilang ini pensil, maka bahasa Arabnya apa? Hadhihi kolamun atau hada kolamun. Lihat kolamun. Kolamun ada nggak tamar butohnya? Nggak ada. Maka kita harus bilangnya hadza kolamun. Karena kolamun adalah muzakkar. Oke? Bisa dimengerti? Ya. Nah, itulah untuk muzakkar muannasnya. Ya, mudah-mudahan nanti pertemuan yang akan datang lebih jelas lagi tentang muannas muzakkar biar semuanya bisa paham dan mengerti tentang muannas dan muzakkar. Oke, pengertian isim isyarah dan isim sifat. Isim isyarah adalah kata tunjuk yang memiliki arti ini dan itu, ya. Isim isyarah dibagi menjadi dua, yaitu muannas dan muzakkar.
Ya tadi sudah jelaskan ada muannas ada muzakkar. Isim isyarah muannas digunakan untuk kata berjenis perempuan. Bagaimana mengetahui dalam bahasa Arab dia perempuan? Bisa jadi nama perempuan atau di akhirnya kalau itu benda di akhirnya biasanya ditandai dengan ta marbutoh. Itu untuk muannas. Nah, sedangkan muzakkar adalah untuk jenis laki-laki. Ya, jenis laki-laki, baik itu nama anak laki-laki ataupun nama benda yang laki-laki yang tanpa ada ta marbutoh di akhirnya. Isim sifat adalah kata sifat, maksudnya adalah kata sifat dari benda sebelumnya. Apabila katanya berjenis laki-laki, maka kata sifatnya harus laki-laki. Jadi sifat dan mausuf kalau dalam bahasa Arab, sifat dan yang disifati harus sesuai. Ya nggak mungkin kita bilang dia laki-laki cantik, salah, nggak bisa. Iya, terus kenapa? Dia laki-laki ganteng, dalam bahasa Indonesia pun kayak gitu. Ya dalam bahasa Arab gimana? Ya huwa rojulun jamilun. Nah gitu bilangnya, huwa rojulun jamilun, dia laki-laki yang ganteng. Kalau dia perempuan, hiya Aisyatun jamilatun. Aisyatun jamilatun, bukan jamilun tapi jamilatun, ditambahkan tak marbutoh di belakangnya menunjuki bahwa dia perempuan. Gitu. Ya. Ini harus kita tahu dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab harus mengerti. Kalau kita mau bisa berbicara dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab kita harus tahu dulu. Oke, nggak apa-apa. Kalau dalam bahasa Arab yang ada di Mekah Madinah biasanya itu pakai bahasa Arab yang fushah, bukan ammi. Yang ini kita belajar bahasa Arab fushah. Bahasa Arab fushah adalah bahasa Arab yang berpendidikan, bahasa Arab yang ada kata-katanya, ada susunan-susunannya, ada retorikanya. Ya kalau bahasa Arab ammi itu bahasa Arab yang tanpa ada kaidah-kaidah bahasa Arabnya, bebas. Ya contohnya zalika mudarisun tilka mudarisatun. Kayak gini ya. Tidak ada. Oke. Mungkin cukup sekian pelajaran bahasa Arab kali ini. Yang mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita akan berjumpa lagi. Saya akan jelaskannya lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.